Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Seperti biasa di malam Jumat ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Setelah Kematian Ibu. Kisah horor kali ini guys datang dari salah satu teman kita, sebut saja namanya Haris. Dalam kisah horor kali ini guys, itu tuh Haris ini mengalami duka yang amat sangat dalam, dimana dia harus kehilangan sosok figur dari seorang ibu. Tapi ada teror-teror menyeramkan setelah ibunya si Haris ini nih guys meninggal dunia. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Jadi cerita ini adalah salah satu cerita yang dibagikan oleh teman kita yang bernama Haris. Haris ini masih berusia 14 tahun guys. Dia mempunyai adik yang berusia 3 tahun dan juga kakak yang bernama Intan. Sedangkan bapaknya itu tuh kerja menjadi TKI di luar negeri dan ibunya itu hanya seorang buruh pabrik guys. Haris harus menerima kenyataan di mana ibunya tuh meninggal dunia guys. Awalnya dia sangat tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja dia alami. Sampai saatnya dia membaca nih nama yang tertulis di kertas, Siti Marsia bin Suyanto. Itu adalah nama dari ibunya si Haris guys. Tidak terbendung lagi air matanya Haris saat melihat jasad ibunya yang sudah terbaring di ruangan tengah. Saat ayahnya memutuskan untuk menjadi TKI, Haris dan keluarganya berubah menjadi keluarga yang sedikit tertutup. Walaupun di sisi lain Haris tinggal di lingkungan yang padat penduduk. Sebelum beberapa jam kematian ibunya guys, ibunya ini sempat memeluk hangat si Haris dan ternyata itu adalah pelukan terakhir beliau. Ibu Yani, rekan kerjanya ibunya Haris guys, bilang nih kalau ibunya terkena serangan jantung saat di tempat kerja. Tapi Haris membantah kalau ibunya sama sekali tidak punya riwayat penyakit jantung. Kepergian ibu Haris yang sangat mendadak ini banyak meninggalkan pertanyaan yang tercecer dalam benaknya si Haris. Tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya yang berjanggut tebal yang katanya teman kerjanya ibunya guys mendekati si Haris. Dia berbisik dan bilang ke Haris, "Tenang nak, ibu tidak kemana-mana. Kamu yang sabar ya." Beliau ngomong seperti itu sambil memeluk tubuhnya Haris. Nah, semenjak ibunya Haris meninggal guys, ada mbahnya yang sementara waktu menemani mereka di rumah. Malam itu dimana Haris dan keluarga ingin mengadakan tahlilan untuk mendoakan ibunya si Haris guys. Tapi tiba-tiba pria parubaya yang ditemui oleh Haris yang katanya rekan kerjanya ibunya itu bilang nih kalau dia dititipkan amanat nih sama ibunya si Haris untuk melakukan tradisi tanah nyusur dulu dan tahlilan akan dilakukan keesokan harinya. Nah, setelah berunding, keluarga akhirnya menyetujui untuk melakukan tradisi tanah nyusur dulu, dimana tradisi ini guys hampir sama tuh dengan tahlilan. Tapi yang membedakan kalau tradisi tanah nyusur ini itu tuh lebih ke keluarga inti gitu guys. Jadi orang luar tuh belum bisa nih ikut acara itu. Selain itu, nyusur tanah ini ada kayak ritual-ritual adat gitu guys buat orang yang udah meninggal. Karena keluarganya Haris ini belum pernah nih melakukan nyusur tanah,
Akhirnya pimpinan acara diserahkan kepada Pak Agus untuk menjadi imam dalam acara itu. Akhirnya mereka memutuskan habis isah melakukan nyusur tanah guys. Nyusur tanah pun dimulai, dimana Pak Agus membakar kemenyan dan tidak lupa melantunkan doa-doa yang ditujukan untuk ibunya si Haris. Haris itu tuh merasa malam ini nih cukup sedikit mencekam guys, dan ada rasa takut nih di hatinya si Haris. Haris merasa kalau di dalam rumahnya itu kayak rame aja gitu guys, kayak sesak, banyak orang. Dan tidak sengaja pandangannya si Haris nih tertuju sama kakaknya, yaitu Intan, dimana si Intan ini adalah anak yang paling terpukul nih guys atas kepergian ibunya. Haris melihat kalau Intan ini tertunduk dengan tatapan yang kosong, dimana di pelipisnya itu terdapat keringat yang kayak orang sakit gitu loh guys. Haris saat itu sempat khawatir sama kakaknya. Tidak lama dari itu si Intan ini menangis terseduh-seduh, tetapi masih saja melantunkan doa-doa dari lisannya. Tiba-tiba kepalanya Intan ini bergerak ke kanan dan ke kiri. Begitu juga dengan badannya guys, dan semakin lama semakin kencang aja. Di situ tuh Haris merasa aneh dengan gelagat kakaknya. Dan yang bikin seramnya nih guys ya, tiba-tiba bola matanya Intan itu tuh melirik tajam nih ke arah semua orang. Begitu juga dia tiba-tiba menyeringai tajam juga nih guys kepada mereka yang berada di situ. Mungkin di antara kalian tidak percaya nih guys, kalau Intan di situ tuh melantunkan doa tanpa panduan buku kitab suci. Dan sebaliknya, Pak Agus suaranya tuh semakin kecil guys, dan dia fokus nih melihat ke arah Intan. Beliau ngerasa kalau ada yang tidak beres nih yang terjadi sama si Intan. Pak Agus mencoba nih memanggil namanya Intan, dan saat itu si Intan hanya melihat tajam ke arah Pak Agus sambil terus melantunkan doa sambil sedikit tertawa cekikikan gitu guys. Pada saat itu Pak Agus pun beristighfar guys. Dia menanyakan bahwa siapa nih yang berada di tubuhnya Intan saat ini. Di situ tuh Intan hanya menjawab untuk fokus saja membaca doa. Pak Agus tetap nih nanya siapa tuh yang berada di dalam tubuh Intan. Akhirnya Intan menjawab kalau dia adalah Siti, ibunya Haris. Intan di situ masih berteriak guys, bilang ke mereka kalau kami di sini juga mendoakan ibu. Saat itu Haris tidak berkutik dan juga ketakutan guys. Dia juga meyakini kalau Intan ini benar-benar dirasuki oleh sosok ibunya. Tetapi yang bikin herannya nih, dia tidak paham dengan kata-kata mana ibunya bilang kalau kami semua di sini. Berarti bukan cuma ibu saja dong yang ada di situ. Kalian paham kan maksudku? Nah guys, itulah adalah malam yang paling mencekam nih yang terjadi dalam hidupnya si Haris. Tidak lama dari itu, Pak Agus membacakan lantunan doa, lalu mengusapkan tangannya di wajahnya Kak Intan, dan tiba-tiba Kak Intan dia terkulai lemas dan roboh ke lantai. Nah sesudah itu guys, Pak Agus dan rombongannya kayak buru-buru nih berpamitan. Dan sejak malam itu terjadilah teror, dimana teror ini menimpa kami bahkan warga kampung. Nah singkat cerita, 4 hari setelah nyusur tanah itu guys, perilaku Kak Intan tidak seperti biasanya dan masih sangat aneh. Semenjak Kak Intan sakit,
Mbah ini melarang nih guys aku dan adikku menemui Kak Intan. Entah apa alasan Mbah, yang jelas Mbah hanya bilang kalau Intan itu masih kurang sehat dan Mbah menemaninya di kamarnya. Nah ternyata si Haris ini guys pernah mendapati kakaknya itu memakan kembang-kembang yang ada di dapur. Dan saat Haris mendapati kakaknya seperti itu, reaksi Kak Intan tuh kayak marah gitu guys. Nah setelah itu datang nih si Mbah buru-buru membawa Kak Intan masuk ke dalam kamarnya. Nah semenjak Kak Intan sakit, Mbah menemani Kak Intan, sedangkan Haris dan adiknya ini tidur berdua di dalam kamarnya, dimana di dalam kamarnya itu terdapat ranjang susun, dimana Haris tuh tidur di atas sedangkan adiknya di bawah. Seperti malam-malam sebelumnya, dimana Haris ini selalu terjaga guys. Dia kayak susah tidur gitu. Haris pun merasakan semenjak kepergian ibunya, dia tuh merasa asing. Dan dia tuh merasa kalau rumah ini, di sudut-sudut rumah ini tuh nampak menyeramkan. Karena tiap malam si Haris selalu mendengar suara wanita yang merintih. Dan juga kaset atau lagu kesukaan ibunya tuh terputar dengan sendirinya guys. Kayak ada orang yang sengaja memutar lagu itu, yang dimana berada di dalam kamarnya ibu yang memang sengaja dikosongkan sampai tiba waktunya dimana ayahnya pulang ke Indonesia. Bulu kuduk Haris pada malam itu merinding hebat guys. Dia pun menutup matanya dan telinganya menggunakan bantal. Suara lantunan lagu itu semakin kencang dan tidak lama Haris mendengar ada suara kaki yang diseret datang mendekat berjalan di depan lorong kamar. Saat itu Haris berharap nih kalau suara langkah kaki itu adalah suara langkah kakinya si Mbah. Karena tepat di depan pintu kamarnya, suara langkah kaki itu berhenti. Haris pun menunggu nih, siapa nih kira-kira yang ada di balik pintu itu. Namun karena tidak ada kunjung jawaban guys, Haris pun memanggil mbahnya. Tiba-tiba terdengar engsel pintu yang dibuka. Haris masih mengintip di balik bantalnya guys, tetapi dia tidak mendapati seorang pun berdiri di depan pintunya. Nah, selang beberapa menit dari itu guys, terdengar lagi suara langkah kaki. Tapi suara langkah kaki ini kayak temponya tuh berat dan terkesan lambat. Saat itu Haris masih saja sama nih guys, menutupi wajahnya dengan bantal. Dan saat dia membalikkan wajahnya, tiba-tiba ada sosok pocong dengan wajah yang sangat hitam guys, berdiri tepat di pintunya. Sosok pocong itu terlihat lebih tinggi dari manusia biasanya guys. Sosok pocong itu terlihat dari celah pintu yang terbuka setengah. Tubuh Haris saat itu lemas guys. Dia benar-benar ketakutan melihat sosok pocong itu. Dia langsung menutup lagi nih mukanya dengan bantal. Nah, setelah cukup lama dia terbujur kaku nih guys, dia pun kepikiran dengan adiknya yang ada di ranjang bawah. Nah, pelan-pelan Haris memberanikan diri nih guys, melihat ke arah tembok. Dan dia sudah tidak mendapati sosok pocong itu lagi. Haris mendengar adiknya mendengur nih guys. Terus dia pelan-pelan menengokkan kepalanya ke bawah. Dan kalian tahu dia melihat apa? Haris mendapati pemandangan yang berhasil membuat matanya tuh terbelalak, di mana Haris melihat ada sosok ibunya yang lagi mengeloni adiknya dan tersenyum menyeringai dengan mata melotot ke arah Haris guys. Selain itu guys, suara lagu favorit ibunya itu terdengar lebih kencang nih
digendang telinganya si Haris. Refleks, Haris langsung teriak nih memanggil mbahnya. Terdengar suara mbahnya berlari nih guys menuju ke kamarnya si Haris. Haris pun menangis terseduh-seduh guys. Dia pun langsung memeluk mbahnya. Nah saat itu tuh si Haris belum mau menceritakan hal yang barusan terjadi padanya. Haris meminta mbahnya untuk menemani dia dan adiknya tidur di situ guys. Akhirnya mereka tidur berdesakan nih guys dalam satu ranjang. Kisah dari Haris ini guys masih ada lanjutan part 2-nya. Dimana di part 2-nya ini guys, kalau Haris tuh dengan keluarganya juga warga kampung bakal diteror habis-habisan sama penghuni atau jin yang menyerupai ibunya ini guys. Bahkan ada salah satu orang penjual nasi goreng yang mengaku kalau ibunya si Haris ini senang duduk di halaman rumahnya. Oke guys, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.